Salam bahagia Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Pada kesempatan ini kami dalam proses pendinginan setelah olahraga pagi, jalan sehat, sepeda sehat bersama istri dan ditemani cucu saya yang sedang liburan Desemberan. Seperti biasa dalam proses pendinginan kami rutin sharing pengalaman hidup kami, khususnya hidup saya. Tema sharing kali ini adalah mengalami, merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku, berdasarkan pengalaman hidup saya sebenarnya senantiasa dijaga, dilindungi Tuhan. Ketika kelas 5 SD, saya merasakan sukacita ketika ikut ibadah ke gereja, diajak ibu saya senang ibadah di gereja karena di gereja ada sukacita. Bapak Ibu jemaat memuji puji-pujian. Kemudian setelah lulus SMA, Tuhan juga melawat diri saya. Saya sungguh dilawat Tuhan ketika saat itu saya sedang melakukan pencarian tentang hakikat kehidupan, tentang Tuhan yang sejati. Tuhan mengizinkan saya, kemudian Tuhan memberikan bisikan. Saya mendengar suara Tuhan bahwa sudah cukup pencarianmu, dan akhirnya saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup saya merasakan indah damai sukacita. Tetapi ternyata saya masih mengalami proses karena berbagai hal tentang kehidupan saya. Saya kemudian setelah bekerja sampai pensiun, walaupun saya rajin beribadah, rajin kebaktian, aktif di dalam pelayanan, tapi saya kemudian hilang rasa kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Hadirat Tuhan di dalam hidup saya terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran saya sendiri, dengan logika diri saya, dengan logika duniawi saya. Saya aktif dalam pelayanan, saya rajin beribadah, tetapi ada sebuah belenggu di dalam hidup saya sehingga saya tidak dapat merasakan, mengalami hadirat Tuhan di dalam hidup saya. Kemudian setelah pensiun, ketika itu saya mengalami proses banyak hal. Saya mengalami gangguan sakit penyakit kronis fisik. Saya dirawat 7 dokter spesialis. Kemudian juga mengalami gangguan kejiwaan, dirawat dokter psikiater. Dan saya juga mengalami gangguan kerohanian. Saya mencari berbagai hamba Tuhan, dan kemudian puji syukur pada Tuhan, saya saat itu merasakan lawatan Tuhan. Tuhan kembali melawat, kembali hadir di dalam hidup saya. Saya merasakan hadirat Tuhan hadir di dalam hidup saya, menolong, mengampuni, dan kemudian melawat diri saya, sehingga saya menyadari hidup saya bahwa seseorang mengalami hadirat Tuhan itu ketika hidupnya selalu taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, dapat mengalami hadirat Tuhan ketika segala kepahitan, akar kepahitan, sampah-sampah, sifat-sifat karakter duniawi seperti dendam, dengki, iri, tamak, rakus, mudah marah, mudah tersinggung, itu bisa kita lepaskan, kita buang jauh-jauh dari dalam diri kita. Jadi saudara-saudaraku, walaupun kita aktif beribadah, walaupun kita rajin dalam pelayanan, tetapi ketika di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita masih ada akar kepahitan, masih ada karakter duniawi, masih ada dendam, dengki, iri,
ada kebencian, kemarahan, ketamakan, kerakusan, maka itu akan menghambat, menutupi kehadiran hadirat Tuhan di dalam diri kita. Yang kedua, walaupun kita aktif pelayanan, walaupun kita rajin beribadah, walaupun kita giat di dalam lembaga-lembaga kerohanian, tetapi ketika motivasi kita bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, motivasi kita tidak murni untuk Tuhan, tetapi kita mencuri motivasi, membelokkan motivasi untuk kepentingan diri kita, baik itu kepentingan materi, kepentingan popularitas, maka itu juga akan menghambat dan menutupi kehadiran hadirat Tuhan di dalam diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jika kita ingin merasakan kehadiran hadirat Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita merasakan damai sukacita bahagia, adalah pertama, lepaskan, buang jauh-jauh segala karakter duniawi, segala akar kepahitan, segala dendam, dengki, iri, benci, ketamakan, kerakusan. Yang kedua, murnikan motivasi kehidupan adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita rajin beribadah ke gereja, kita aktif dalam pelayanan, kita giat, kita bekerja dalam ladang Tuhan, dalam lembaga kerohanian, maka murnikan, kuduskan, sucikan bahwa keaktifan kita dalam pelayanan, kita giat dalam bekerja di dalam lembaga kerohanian, rajin beribadah, maka murnikan, kuduskan bahwa motivasi dalam keaktifan pelayanan, giat dalam lembaga kerohanian, rajin beribadah hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita bekerja giat dalam lembaga kerohanian, dalam pelayanan, tapi ada motivasi-motivasi tertentu yang hanya untuk kepentingan diri kita, baik itu kepentingan materi, kepentingan popularitas, dan kepentingan kedudukan yang lain. Jadi saudara-saudaraku, jika saudara-saudaraku benar-benar ingin merasakan kehadiran hadirat Tuhan di dalam hidup kita, di dalam diri kita, kuduskan hidup kita, lepaskan akar kepahitan, kemudian hiduplah jujur, murnikan motivasi hidup, baik hidup di dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan adalah demi kemuliaan nama Tuhan, dan kita sungguh-sungguh dapat menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan sehingga justru nama Tuhan tidak dimuliakan. Jadi mari saudara-saudaraku, jikalau Anda ingin hidup merasakan kehadiran hadirat Tuhan di dalam hidup kita selama masih di dunia ini, maka kita dapat merasakan kehadiran hadirat Tuhan jika 3 hal tadi kita bisa laksanakan, yaitu hidup kudus, hidup dengan buah roh, dengan damai sukacita, dengan kasih, kelemah lembutan, kerendahan hati. Lepaskan segala dendam, benci, iri, dengki, kemarahan, mudah tersinggung, juga ketamakan, kerakusan. Dan kemudian taat setia kepada Tuhan. Segala hidup kita dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan benar-benar motivasi demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat mencoba, selamat berjuang, hidup dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Salam bahagia.